Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad David Irawan, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Banyuwangi. Pada video kali ini saya akan berbagi modul 2.3.a coaching untuk supervisi akademik mulai dari diri. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Pertanyaan-pertanyaan reflektif sesi mulai dari diri. Selama menjadi guru, tentunya pembelajaran Anda pernah diobservasi atau disupervisi oleh kepala sekolah Anda. Bagaimana perasaan Anda ketika diobservasi? Perasaan saya ketika diobservasi oleh Bapak Kepala Sekolah dan guru senior adalah deg-degan, grogi, dan was-was. Ya, itulah yang saya rasakan menurut saya pribadi. Hal itu sih menurut saya adalah sesuatu yang wajar. Nah, meskipun saya sudah mempersiapkan semua kelengkapan administrasi pembelajaran yang terdiri dari rencana pembelajaran atau RPP, media pembelajaran, instrumen penilaian, daftar hadir, siswa, dan sebagainya. Karena memang sudah ada juknis instrumen penilaian supervisi yang telah diberikan oleh Wakak Kurikulum sebelumnya yang digunakan sebagai pedoman supervisi. Walaupun saya sudah memiliki kelengkapan administrasi, saya sering merasa tidak percaya diri, merasa minder, karena memang tidak terbiasa ketika mengajar ada yang menilai saya. Meskipun orang tersebut adalah orang yang sudah saya kenal sebelumnya, namun tetap saja ada perasaan yang tidak biasa, agak kurang nyaman saja. Namun saya yakin perasaan seperti itu mayoritas dialami banyak guru lain di sana. Ada perasaan tidak bebas, takut salah, dan banyak hal yang ada di pikiran sehingga terkadang membuat perform mengajar kurang maksimal. Apalagi yang mengamati Bapak Kepala Sekolah. Takutnya ketika saya menjalani proses kegiatan belajar dan mengajar, banyak kekurangan yang harus saya perbaiki. Ceritakan pengalaman Anda saat observasi dan pasca kegiatan observasi tersebut. Pengalaman saat observasi. Pada saat diobservasi oleh Bapak Kepala Sekolah, saya pribadi merasa canggung dan merasa kurang nyaman. Namun saya tetap berusaha untuk bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran senatural mungkin. Meski merasa sedikit resah, namun ternyata hal itu tidak hanya terjadi kepada saya pribadi yang saat itu mengajar, namun juga berpengaruh kepada anak-anak, di mana mereka menjadi lebih tertib dan lebih kondusif. Mungkin anak-anak juga merasa hal yang sama dengan yang saya rasakan. Saya berusaha melaksanakan pembelajaran sebaik mungkin dengan berusaha menggunakan semua kemampuan terbaik saya saat mengajar. Mengikuti tahapan demi tahapan sesuai RPP yang sudah saya buat, saat berbeda dengan kondisi di mana saya mengajar bukan saat disupervisi yang cenderung lebih santai dan fleksibel. Pengalaman pasca observasi. Karena mungkin efek dari ketegangan saat disupervisi ada langkah-langkah atau tahapan yang terlewat saat pembelajaran. Hal itu saya sadari saat setelah proses pelaksanaan supervisi berakhir dan mengisi lembar refleksi. Setelah kami melakukan diskusi, ada banyak masukan positif untuk menyempurnakan kekurangan saya dalam melaksanakan pembelajaran, terutama masukan-masukan dalam melengkapi administrasi pembelajaran. Masukan dan saran saya jadikan bahan evaluasi diri sehingga bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan untuk menjadi lebih baik dalam memenuhi tugas sebagai seorang guru. Menurut Anda, bagaimanakah proses supervisi akademik yang ideal yang dapat membantu diri Anda berkembang sebagai seorang pendidik? Menurut saya, seorang supervisor harus bisa menjadi among dan teladan, sehingga menjadi relasi bagi pendidik dan seorang supervisor bisa memberikan sharing ilmu kepada rekan pendidik. Karena bagaimana ingin mendapatkan hasil supervisi yang baik jika yang bersangkutan belum betul-betul memahami hal-hal yang perlu ada dalam dunia pendidikan. Bila memberikan pengarahan atau sharing ilmu dengan baik, sehingga supervisi yang dilakukan Bapak Kepala Sekolah paling tidak bisa menjadi tolak ukur bagi seorang guru dalam memperbaiki kekurangannya dan kekuatannya yang nantinya akan kita gunakan untuk memfasilitasi murid untuk mewujudkan pembelajaran yang bermakna. Dan pastinya yang terpenting adalah saat proses observasi harus dilakukan secara objektif, terbuka, dan transparan, profesional, tanpa ada rasa tidak enakan kepada rekan, dan tidak terkesan otoriter sehingga bisa diterima
dengan senang hati dan bisa dijadikan untuk bahan perbaikan untuk proses pembelajaran selanjutnya. Dalam pelaksanaan prinsip-prinsip supervisi harus diterapkan, di mana supervisi harus bersifat konstruktif dan kreatif, harus berdasarkan kenyataan, sederhana, dan lebih fleksibel. Menurut Anda, jika Anda saat ini menjadi seorang kepala sekolah yang perlu melakukan supervisi, di mana posisi Anda sehubungan dengan gambaran ideal di atas dari skala 1 sampai dengan 10. Situasi belum ideal 1 dan situasi ideal adalah 10. Jika saya saat ini menjadi seorang kepala sekolah yang perlu melakukan supervisi, sehubungan dengan gambaran ideal di atas, maka posisi saya masih di angka 8. Karena meski saya sudah beberapa kali pernah mengalami proses supervisi, namun saya belum bisa betul-betul konsisten terhadap penerapan evaluasi segala instrumen pendidikan, baik dalam hal administratif ataupun praktiknya. Terkadang masih menyiapkan perangkat dengan komplit hanya saat disupervisi saja, atau melakukan kebut perlengkapan instrumen saat akan disupervisi. Hal inilah yang membuat saya perlu merubah mindset itu agar proses pembelajaran yang saya lakukan menjadi lebih baik ke depan. Aspek apa saja yang Anda butuhkan untuk dapat mencapai situasi ideal itu? Aspek yang saya butuhkan untuk dapat mencapai situasi itu adalah dengan membekali diri dengan memahami betul-betul apa sebenarnya fungsi dan tujuan diadakan supervisi, sehingga saya pribadi bisa betul-betul mengambil manfaat untuk proses improve atau memperbaiki diri setelah proses supervisi dilaksanakan. Bukan hanya sekedar formalitas, namun betul-betul ada manfaat yang bisa diambil setelah kegiatan supervisi tersebut. Lebih meningkatkan komunikasi yang aktif dan meningkatkan keterampilan berelasi, menggerakkan komunitas di sekolah, melakukan pembelajaran yang berorientasi pada murid sehingga terwujudnya merdeka belajar. Apa saja harapan yang ingin Anda lihat pada diri Anda sebagai seorang pendidik setelah mempelajari modul ini? Yang saya harapkan setelah mempelajari modul ini yaitu tentang coaching supervisi akademik. Saya berharap mampu memberikan perubahan positif di sekolah saya dengan memahami seluruh materi sehingga dapat memberikan praktik baik di lingkungan sekolah, serta mampu menerapkan coaching kepada rekan sejawat yang dapat menguatkan saya menjadi pemimpin pembelajaran yang mandiri dan berkualitas, membantu berbagi ilmu dan memfasilitasi guru lain dalam mengevaluasi pembelajaran. Selain itu, saya juga berharap mampu berelasi dan berkolaborasi bersama rekan sejawat di sekolah maupun di komunitas praktisi untuk menjalankan semua proses dari hasil supervisi. Apa saja kegiatan atau materi manfaat yang Anda harapkan ada dalam modul ini? Materi, kegiatan, dan manfaat yang saya harapkan ada dalam modul ini sesuai yang telah disampaikan dalam surat instruktur pada tahap pendahuluan sebelumnya adalah saya dapat memahami materi modul coaching untuk supervisi akademik yang sejalan dengan konsep pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam perkembangan pendidikan abad ke-21 sehingga dapat berdampak pada perubahan strategis yang mampu menggerakkan komunitas sekolah pada ekosistem belajar, meningkatkan kualitas kurikulum dan kualitas sumber daya guru dan tenaga kependidikan dalam mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid, menguatkan paradigma berpikir Among, prinsip coaching, kompetensi inti coaching, alur percakapan serta dan supervisi akademik dengan paradigma berpikir pada modul 2. Baik, terima kasih telah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Mohon maaf manakala banyak sekali kekurangan yang masih ada di video ini karena memang terpacu dengan waktu dan juga berbagai macam tugas. Terima kasih sekali sudah menonton dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon saran dan kritik apabila ada masukan dari rekan-rekan untuk penyempurnaan pada video-video selanjutnya. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru bergerak, Indonesia maju.